Selamat pagi dari kota Surabaya. Wah, hari ini masih dalam suasana libur lebaran. Rencananya saya mau berkeliling Surabaya saja karena memang peraturan pemerintah ini harus ditaati ya untuk menekan persebaran virus corona. Jadi saya lebih memilih untuk tidak mudik dan berkeliling kota. Kenapa sih saya lebih memilih untuk berkeliling kota Surabaya? Karena dalam sejarahnya Surabaya memang memiliki peranan yang cukup vital dalam kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Surabaya ternyata memiliki sejuta destinasi wisata, khususnya di Surabaya bagian utara. Wah, penasaran kan? Saya kira-kira mau kemana aja hari ini? Yuk ikuti terus perjalanan saya ya. Jangan kemana-mana, jangan skip video ini. Kalian pasti akan terpesona dengan sejuta wisata yang saya suguhkan. Kali ini saya akan berjalan-jalan ke wisata Kota Tua Surabaya yang ada di Surabaya bagian utara. Nah, untuk menuju ke sana, kalian bisa melalui Terminal Joyoboyo menggunakan angkutan kota ataupun bis Surabaya. Lalu turun di kawasan Kota Tua Surabaya. Atau kalian juga bisa loh menggunakan kendaraan pribadi seperti yang saya lakukan. Saya menggunakan motor berdua dengan kekasih hati. Ya, hitung-hitung quality time tanpa anak. Kapan lagi kan? Di kawasan Surabaya Utara ini banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang masih terawat apik dan digunakan hingga sekarang. Seperti Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria, Hotel Arcadia, Gedung PTPN 11 yang mulai digunakan pada tahun 1924 dan masih aktif hingga saat ini. Museum Bank Mandiri hingga museum yang akan saya kunjungi saat ini. Apalagi kalau bukan Museum Bank Indonesia. Berkunjung ke Surabaya rasanya kurang lengkap kalau tidak mampir ke Surabaya bagian utara. Kenapa? Karena di sini banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang layak untuk dikunjungi. Salah satunya yang ada di belakang saya ini adalah Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia Surabaya ini dulunya adalah tempat Bank Sentral Indonesia, namun sekarang hanya difungsikan sebagai museum. Museum Bank Indonesia atau The Javasche Bank dulunya merupakan bangunan cikal bakal dari pembentukan bank sentral di Indonesia. Bangunan ini kemudian dialihkan sebagai museum yang memuat banyak sejarah tentang perbankan. Baik itu sejarah berdirinya, asal-usul uang Republik Indonesia, dan banyak lagi. Sayangnya saat pandemi COVID-19 seperti ini, museum sedang ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Yah, sayang banget. Padahal saya kan ingin tahu dalamnya seperti apa. Konon, di dalam Museum Bank Indonesia ini banyak terdapat koleksi uang Republik Indonesia dari zaman setelah penjajahan hingga yang terbaru. Wah, bikin makin penasaran ya. Semoga pandemi segera berlalu dan saya bisa mengunjungi Museum Bank Indonesia ini lagi. Tak jauh dari Museum Bank Indonesia, terdapat Jembatan Merah yang menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buat kalian pecinta sejarah, wajib banget untuk datang ke Jembatan Merah, salah satu saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam mengusir penjajah dari kota Surabaya. Tak hanya sebagai saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan, di bawah Jembatan Merah inilah terdapat sarana perhubungan paling vital sejak zaman pendudukan Belanda. Apalagi kalau bukan Sungai Kalimas. Di sungai inilah pusat perniagaan di Surabaya berlangsung dan menjadikan Surabaya sebagai kota yang patut diperhitungkan. Sampai saat ini, kawasan Surabaya Utara menjadi kawasan perniagaan yang berpengaruh, tak hanya di Surabaya, tapi juga di Indonesia bagian timur.
Jalan-jalan ke wisata Kota Tua Surabaya rasanya kurang lengkap kalau nggak mampir ke Jalan Panggung. Di sini banyak sekali rumah-rumah penduduk yang dicat warna-warni tanpa meninggalkan struktur bangunan aslinya. Jalan Panggung ini berada di tengah kawasan Ampel yang dihuni oleh warga Arab dan kawasan Kembang Jepun yang dihuni oleh warga Tionghoa. Nah, di Jalan Panggung sendiri diisi oleh warga Melayu. Makanya nggak heran kan kalau 75% bangunannya masih berupa rumah-rumah panggung khas kampung Melayu. Jalan Panggung, tempat saya berada saat ini, merupakan salah satu bangunan dari kawasan wisata tua yang ada di kota Surabaya. Namun yang menarik di Jalan Panggung ini, bangunan-bangunan tua itu sudah direvitalisasi menjadi sangat lebih berwarna dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Hal itu lantaran sejak 2 tahun yang lalu pemerintah kota Surabaya saat itu yang dipimpin oleh Bu Risma memutuskan untuk membuat Jalan Panggung yang dulunya terkesan kuno, mungkin terkesan kotor, tetapi Bu Risma memutuskan untuk mewarna-warni Jalan Panggung ini menjadi berwarna untuk menarik perhatian turis lokal maupun internasional. Tak jauh dari Jalan Panggung, saya mampir ke Jalan Karet. Di sini terdapat salah satu maskot kawasan Kota Tua Surabaya, yaitu Rumah Abu Han, rumah keluarga Tionghoa terkaya di masanya. Salah satu percabangan jalan dari Jalan Karet adalah Jalan Gula. Kawasan ini merupakan kawasan perdagangan yang masih aktif hingga saat ini. Namun ada juga yang sudah tidak aktif lagi, seperti bangunan tua yang kalian lihat saat ini. Ini merupakan gudang bekas penyimpanan tembakau. Tembok lusuh, bangunan yang tidak terawat, justru dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk mengambil potret diri karena dianggap vintage dan instagramable. Di Jalan Gula ini, seperti yang kalian lihat di belakang saya, banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan Jalan Gula ini sebagai tempat untuk entah belajar fotografi atau untuk sekedar melakukan prewedding ataupun foto-foto bersama teman-temannya. Jika dibandingkan dengan Jalan Panggung yang sempat saya kunjungi tadi sebelum ini di Jalan Gula rasanya bangunan-bangunan tua itu masih dibiarkan seperti aslinya. Artinya dibandingkan dengan Jalan Gula dan Jalan Panggung, ini bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda. Nah, kalau kalian lebih tertarik yang mana nih, Jalan Panggung atau Jalan Gula? Sama-sama bangunan kolonial, sama-sama bangunan cagar budaya, tetapi yang satu sudah direvitalisasi dan yang satu dibiarkan seperti aslinya. Masih dari kawasan Kota Tua Surabaya, kali ini saya mampir ke Kampung Kapasan Dalam. Di sini 90% warganya merupakan warga Tionghoa yang datang sejak abad ke-18. Disinilah warga Tionghoa pertama kali datang ke Surabaya. Kampung Pecinan Kapasan Dalam ini cukup unik karena di tengah pandemi yang belum reda, pengurus kampung sekaligus kelompok sadar wisata atau Pokdarwis justru mempercantik kampung dengan nuansa khas pecinan. Tak hanya itu, nuansa daratan Tiongkok juga kian terasa dengan adanya hiasan mural yang menghiasi sudut-sudut kampung. Wah, menarik sekali ya. Di tengah pandemi yang belum reda, justru ada wisata heritage baru yang bisa kalian kunjungi saat datang ke Surabaya. Salah satu pengurus kampung bercerita, mereka sengaja mempercantik kampung untuk menarik wisatawan agar datang ke Surabaya. Pasalnya, selama ini wisatawan yang datang ke Surabaya hanya untuk transit.
sebelum pergi ke daerah lain seperti ke Bromo ataupun ke Gunung Ijen. Untuk Podawis lah di sana. Terus sejauh ini gimana Pak? Apakah banyak kunjungannya gitu? Kunjungannya tiap pagi banyak, tadi ini pagi banyak. Karena anak komunitas Gowes kebanyakan. Gowes yang banyak. Keunikannya apa Pak? Selain mural, Murah, ya kita bikin ornamen ini naga, kita sudah 2 naga yang kita jadikan, kita rencana 9 naga. Oke. Ya keunikannya ya mungkin kunjungan kita ya, warga kita, terus ada penjualan makanan yang mungkin khas Kalimantan yang di sini ada, banyak yang dicari. Mie jamian itu mie Kalimantan. Kampung Pecinan yang diresmikan pada 10 November 2020 kemarin ini sekaligus juga membantu warga kampung yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Mereka yang kehilangan pekerjaan diminta oleh pengurus kampung untuk membuka usaha dan berjualan makanan khas Tionghoa yang bisa ditonjolkan. Ini sekaligus memperkuat keberadaan Kampung Pecinan. Selain dekorasi, diperkuat juga dengan kekayaan kuliner khas Pecinan. Kampung Kapasan Dalam ini menjadi saksi peradaban masyarakat Tionghoa di masa pemerintahan kolonial Belanda. Ada beberapa tempat bersejarah di kawasan ini yang masih kokoh dan berfungsi hingga kini. Seperti gedung kayu ini. Gedung ini sudah berusia lebih dari 200 tahun yang masih difungsikan sebagai tempat rapat pengurus kampung. Saat peperangan 10 November di Surabaya, gedung ini dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat yang menampung para pejuang. Wah, rasanya seru sekali ya mengelilingi kawasan Pecinan ini, jadi tambah wawasan deh. Puas berkeliling rasanya nggak lengkap kalau nggak mencicipi kuliner legend yang ada di Surabaya. Wah, salah satunya adalah nasi campur tambak bayan. Kuliner ini sudah ada sejak hampir 70 tahun yang lalu dan sangat legendaris. Tak hanya populer di kalangan masyarakat Surabaya, kelezatannya juga diakui oleh siapa saja yang singgah di depot yang ada di Jalan Pasar Besar Wetan ini. Puas berkeliling di sekitar Wisata Kota Tua Surabaya. Sekarang saya mau mencicipi nasi campur tambak bayan yang merupakan legendaris di Kota Surabaya. Sudah lebih dari 60 tahun nasi campur bayan ini, dan saya ingin coba gimana sih rasanya. Depot milik Sutarjolo Giyoto ini merupakan usaha keluarga yang kini dikelola oleh generasi ketiga dan sudah memiliki banyak cabang baik di Surabaya hingga Jakarta. Menu yang paling banyak dipesan adalah nasi campur dengan menu lauk andalan, tahu, telur, empal, ayam dan suun. Tak ketinggalan kuah pedas manis dan sambal korek. Kelezatannya sungguh menggoyang lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana? Kalian tertarik untuk mencicipi nasi campur tambak bayan ini? Jadi, gak ada alasan buat gak mampir ke Surabaya untuk berwisata, berkeliling, serta mencicipi kuliner yang legendaris ini. Hari sudah makin siang, waktunya saya untuk pamit. Semoga dari tayangan ini kalian terinspirasi untuk berkunjung ke Jawa Timur, khususnya Surabaya. Pandemi memang masih berlangsung, gerak kita pun menjadi terbatas. Bukan berarti kita tidak bisa bangga untuk berwisata di Indonesia saja. Dengan wisata di Indonesia saja, kita ikut meningkatkan perekonomian warga lokal, khususnya di masa pandemi ini. Tapi ingat, selalu terapkan protokol kesehatan agar bisa berwisata nyaman dan aman.
Semoga pandemi segera berlalu dan kehidupan semakin membaik.